Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa hajaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'du. Sahabat serta teman-teman sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Husna, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Berbahagia kita di awal pagi yang diberkahi, masih diperkenankan oleh Allah untuk bersyukur atas nikmah sihah wal afiyah. Di luar sana begitu banyak saudara kita juga yang dimuliakan oleh Allah dengan diuji lalu ia bersabar. Dan ketahuilah bahwa sahabat yang mulia Mutarrif ibn Abdillah pernah berkata, li'an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Akan lebih ringan dan membahagiakan rasanya bagiku, kata beliau, bila diberikan kesehatan lalu aku bersyukur, ketimbang aku harus diuji kemudian aku harus bersabar. Jadi maka kita harus menjaga betul-betul kebiasaan bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Umar ibn Abdul Aziz juga pernah menyampaikan hal yang senada. Qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ikatlah erat-erat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Imam Al-Hasanul Basri pernah berkata, innallaha la yumatti'u bin ni'mati ma syaa fa idza lam yushkar 'alaiha qallabaha 'adaba. Sungguhnya Allah itu bisa saja, maha mampu untuk memberikan kenikmatan apapun untuk hambanya. Namun perlu diketahui, jika nikmat tersebut tidak disyukuri, maka Allah akan balik menjadi sebuah siksa. Salawat teriring salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkannya kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita dipertemukan membahas kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan untuk mengetahui perkara-perkara atau kondisi orang-orang yang telah meninggal dunia dan perkara-perkara akhirat yang lainnya. Mohon maaf sebelum dilanjutkan, untuk AC yang bagian depan mohon dimatikan.
Kita sampai di halaman 125. Babun fi su'alil malakaini lil 'abdi. Oh, mohon maaf. Di halaman 124, babun mata yartafi'u malakul mauti 'anil 'abdi wa bayanu qoulihi ta'ala wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid wa qauluhu ta'ala latarkabunna tabaqan an tabaq. Satu bab yang berisi tentang kapan seorang malakul maut meninggalkan kemudian naik ke atas langit seorang yang telah ia cabut nyawanya, dan penjelasan tentang firman Allah di surat Qaf ayat 21 serta Al-Insyiqaq ayat 19. Bab ini diawali dengan ditulisnya sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, pengarang kitab Hilyatul Auliya, di dalam jilid yang ketiga halaman 190. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ibna adama lafi ghaflatin amma khalaqahu Allahu azza wa jalla wa inna Allaha la ilaha ghairuhu idza arada khalqahu qala lil malak uktub rizqahu wa atharahu wa ajalahu waktub syaqiyan aw sa'ida. Kata Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anak cucu Adam sungguh tidak mengetahui tentang penciptaannya, atau lalai, ghaflah, lafi ghaflah, dalam kelalaian. Dan Allah jika hendak menciptakan makhluk, dia akan berkata, dalam hal ini manusia, tulislah rezekinya, umur dan ajalnya, dan tulislah apakah ia termasuk yang berbahagia atau yang sengsara. Kemudian naiklah ke langit malak atau seorang malaikat ini, wa yab'atsullahu malakan akhar. Jadi ini setiap tahapan ada malaikatnya. Saat hendak menciptakan ada penulis rezekinya, kemudian umur dan ajalnya serta bahagia atau sengsaranya. Lalu pergilah malaikat tersebut naik entah kemana, wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kalimatnya thumma yartafi'u, naik. Wa yab'atsullahu malakan akhara fayahfaduhu hatta yudrika. Setelah ditulis ajal rezeki, Allah utus malaikat lainnya dan menjaga janin ini sampai ia yudrik, bermakna yablug, sampai mendekati usia balik. Dan kalau sudah balik, ya ba'atsullahu malakaini yaktubani hasanatihi wa sayyiatihi. Allah utus seorang malaikah lainnya yang fungsinya atau jumlahnya 2 orang guna menulis kebaikan dan keburukannya. Fa idza ja'ahul mautu irtafa'a dzalikal malakan. Kalau sudah datang ajalnya, naiklah 2 malaikat tersebut, selesai tugasnya. Tsumma ja'ahu malakul maut, baru datanglah malakul maut, pencabut nyawa. Fayaqbidu ruhahu, ia ambil nyawanya. Fa idza udkhila hufratahu ruddar ruhu fi jasadi. Dan kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, dikembalikanlah ruh yang tadi dicabut ke badannya. Tsumma ja'ahu malakal qabri famtahana. Lalu datanglah 2 malaikah yang bertugas untuk menanyai. Famtahana, lalu dengan pertanyaannya dia akan menguji orang tersebut. Tsumma yartafi'an, lalu mereka pun naik. Nah, jadi sesuai judulnya, kapan malakul maut itu naik,
selesai dari tugasnya saat sang mayit sudah ditaruh di liang lahat. Lalu datanglah Munkar dan Nakir. Fa idza qamatis saah, kalau sudah terjadi hari kiamat, in hatta alaihi malakul hasanati wa malakus sayyiat fa ansyata kitaban ma'qudan fi unuqih. Kalau sudah terjadi hari kiamat, lalu manusia dibangkitkan dari kuburnya, turunlah dua malaikat tadi yang menulis kebaikan dan keburukan. Lalu ia mengalungkan kepada orang tersebut catatan amalnya di lehernya. Tsumma hadara ma'ahu, kemudian terus membersamainya, hadir bersamanya. Wahidun sa'iqun wal akharu syahidun, yang satu sebagai atau berperan sebagai orang yang menggiring atau malaikat yang menggiring, sedangkan satunya nanti sebagai saksi. Inilah sesuai firman Allah surat Qaf ayat 21. Tsumma qala Allahu azza wa jalla laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sungguh engkau wahai manusia dulu semasa hidup kalian berada dalam kelalaian mengenai hari kebangkitan yang sekarang ayan tahu kalian saksikan sendiri. Dan hari ini kami singkap penutup matamu, yaitu kelalaian, agar engkau sadar melihat sendiri tentang benarnya hari pertanggungjawaban. Kemudian Rasulullah bersabda mengenai firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19, latarkabunna tabaqan an tabaq, maknanya halan ba'da halin, kalian akan mengalami fase demi fase, kondisi demi kondisi. Summa qala an-nabi inna qaddamakum amrun azim fasta'inu billahil azim, sesungguhnya yang berada di hadapan kalian yaitu hari akhirat adalah perkara yang besar, maka minta tolonglah kepada Allah yang maha besar. Al-Imam Abu Nuaim yang meriwayatkan hadis ini atau yang menukilkan hadis ini di dalam kitabnya sendiri mengatakan, hadza haditsun gharibun min hadisi Abi Ja'far wa hadisi Jabir tafarrada bihi anhu Jabir ibni Yazid al-Ju'fi wa anhu al-Mufaddal. Hadis ini hadis yang gharib, asing. Sekarang kita bahas mengenai apa itu hadis gharib. Al-gharib secara bahasa atau lughatan diambil dari kata al-ghurbah bimakna al-infirad, kesendirian. Artinya dari kalangan sahabat yang mendengar matan redaksi hadis seperti ini maupun maknanya cuman sendirian, yaitu Jabir. Wa fil istilahil muhadditsin huwal haditsul ladzi farada bihi rawin wahid faqat. Dia adalah hadis menurut para muhadditsin yang seorang perawi sendirian dalam meriwayatkannya. Wal haditsul gharibu tatanawaluhu ahkamul hadits kulluha. Dan hadis gharib ini terkena semua hukum hadis, bisa jadi sahih, hasan atau hasanun li ghairihi, atau dhaif, bahkan mungkin bisa juga palsu. Faminhu ma huwa fi a'la darajatis sihah. Hadis gharib itu ada yang paling tinggi, mencapai derajat tertinggi dalam masalah kesahihan ada. Jadi tidak semua hadis gharib itu lemah. Seperti hadis Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Kemudian juga hadis yang berbunyi as-safaru qita'atun minal 'adzab. Perjalanan itu adalah satu potongan dari potongan-potongan azab, separuh atau bagian daripada azab. Wa minhu ma huwa hasanun. Namun hadis gharib juga ada yang derajatnya hasanun, baik. Wa huwa katsirun fi Jami'it Tirmidzi, dan itu banyak kita jumpai di dalam
jami' atau ensiklopedi yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Wa minhu ma huwa dha'ifun, ada yang dhaif, wa huwal ghalibu 'alal gharaib, dan inilah yang paling mendominasi hadis gharib. Jadi paling banyak adalah dhaif, termasuk yang kita bacakan tadi. Hadis ini dhaif. Walihada nuqila an katsirin minal muhadditsin annahum kanu yaqulun la taktubul gharaib. Oleh karena itu banyak dinukil dari kalangan ahli hadis, di kalangan ulama yang berkata jangan kalian tulis hadis-hadis gharib. Kenapa? Fa innaha manakir, karena dia banyak yang munkar. Wa ammatuha 'anid du'afa, dan secara umum atau pada umumnya hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang dhaif. Wa fi hadzal naw'i yaqulu al-Imam Malik, mengenai jenis yang terakhir ini yang dhaif ini berkata Imam Malik, syarrul ilmil gharibu wa khairul ilmi adh-dhahirul ladzi rawahun nas. Seburuk-buruk ilmu yang kita ketahui, kita dapati adalah ilmu berasal dari hadis yang gharib, dan sebaik-baik ilmu adalah yang jelas, yang diriwayatkan oleh banyak orang. Baik teman-teman sekalian, karena hadis ini dhaif dan berkaitan dengan perkara akhirat, mulai dari penciptaan manusia sampai dibangkitkannya ia, maka hadis ini untuk kita nukil tanpa dijelaskan derajatnya maka nggak boleh. Kalau kita nukil dalam rangka menjelaskan kedudukan hadis ini tidak masalah, atau dalam rangka memperkuat nusus dalil-dalil lain maka tidak mengapa. Kadang dalil yang sudah sahih perlu kita perkuat dengan makna yang senada dengan hadis-hadis sahih tersebut berupa hadis dhaif yang kita nukil. Halaman 125-nya, babun fi su'alil malakaini lil abdi. Sebenarnya bab ini terkesan terulang-ulang, dan saya pernah sampaikan banyak memang dalam kitab ini bab yang terulang. Namun tidak mengapa, karena ada faidah-faidah lain yang kita bacakan ulang. Bab mengenai pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, karena nanti apakah benar namanya Munkar Nakir saja, dan mengenai perlindungan atau permintaan perlindungan dari adab kubur. Diawali dengan dipaparkannya hadisul Bukhari dari Anas ibn Malik yang kita semua saya yakin pernah mendengar hadis ini. Sesungguhnya seorang hamba jika sudah diletakkan di liang lahatnya, kemudian para sahabat yang mengiring jenazahnya sudah berpaling, sudah pulang, dia sang mayit ini akan benar-benar mendengar derap langkah mereka. Lalu datanglah dua. Nah, dalam hadis Anas ibn Malik yang sahih ini dinyatakan atahu malakani, datanglah dua malaikat. Keduanya berkata, apa yang kamu katakan dulu selama kamu hidup mengenai orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Kalau orang itu beriman, dia akan berkata, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka telah Allah ganti dengan tempat duduk di surga. Kemudian Qatadah berkata, disebutkan kepada kami bahwasannya dilapangkan bagi orang ini di dalam kuburnya sepanjang arba'una dhira'an, 40 dhira'. Ada yang mengatakan, atau dalam riwayat lain sab'una dhira', ada 40, ada sab'un. Menurut para ulama ini bergantung amalannya, karena amalan orang pasti tingkat kesungguhannya berbeda-beda. Wa yumla alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun, lalu akan dipenuhi alam kuburnya ini dengan kehijauan, sedap dipandang mata, menyejukkan, sampai semua manusia dibangkitkan.
Tsumma raja'a ila hadisi Anas, kemudian dalam hadis Anas lainnya dikatakan wa ammal munafiqi wal kafir. Adapun orang munafik dan kafir. Dalam hadis Anas ini disebutkan munafik dan kafir. Dalam hadis lain hanya munafik saja. Sehingga membuat sebagian ulama mengatakan su'alul malakaini, pertanyaan Munkar dan Nakir hanya berlaku bagi orang munafik dan orang mukmin saja. Orang kafir mah enggak pakai ditanya, udah jelas menurut sebagian para ulama. Namun sebagian lain mengatakan kalau dilihat menurut hadis Anas ibn Malik ini, orang kafir pun ditanya dalam kuburnya. Sebagaimana hadis ini dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan dulu selama hidupmu mengenai orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Apakah engkau katakan dia sebagai majnun, orang yang gila, atau sahir, penyihir, atau bahkan seperti di zaman ini dikatakan na'udzubillah, nabi pedofilia dan lain sebagainya. Kemudian orang munafik atau kafir ini hanya akan berkata, la adri, saya enggak tahu, kuntu aqulu ma yaquluhun nas, saya hanya ikut-ikutan. Orang bilang dia adalah nabi yang suka perang, aku bilang nabi ini suka perang. Mereka menuduh nabi ini begini, aku pun mengatakannya begini. Fayuqalu la daraita wala talaita, kamu ini hanya bisa mengatakan aku tidak tahu dan wala talaita. Kata talaita ini sebenarnya atau aslinya secara bahasa talauta, pakai wawu, yang berawal dari kata atau akar kata tala yatlu, yang artinya membaca. Kamu tidak tahu karena kamu tidak membaca Al-Quran, atau kamu tidak tahu dan tidak membaca karena kamu membaca tapi dengan niat yang buruk. Wa yudrabu bimatarikin min hadid, lalu dipukullah dia dengan palu-palu dari besi, darbatan baina udunaihi, di wajahnya, di antara dua telinga, maksudnya wajahnya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa tsaqalain, maka didengarlah oleh orang-orang, oleh makhluk yang berada di sekitar kuburnya kecuali jin dan manusia. Jadi yang mendengar pepohonan hewan, sedangkan jin dan manusia tidak mampu mendengar teriakan siksa kubur. Lalu yang berikutnya riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini yang disebut adalah rajulus su, orang yang buruk amalnya dan imannya, atau orang munafik. Tidak disebut orang kafir. Maka menurut hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah inilah muncul pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang kafir tidak mendapatkan pertanyaan Munkar dan Nakir. Konteksnya atau redaksinya mirip. Dia didudukkan orang yang soleh, diawali dengan membahas orang soleh, ghairu faza'in wala mash'uf. Orang soleh itu nanti dikembalikan jasadnya. Nah, mengenai dikembalikan jasad ini ada penjelasan di kalangan para ulama, bahwasannya ada yang mengatakan dikembalikannya itu hanya sampai bagian pinggang saja, bagian atas, ke bawah tidak, untuk proses tanya jawab. Lalu di kalangan ulama juga ada yang mengatakan bahwa pertanyaan itu hanya terkena atau berlaku untuk ruh saja tanpa badan. Ada yang mengatakan badan saja tanpa ruh, tapi yang sesuai dengan zahir hadis adalah dikembalikan jasadnya ke ruh, berarti yang merasakan proses tanya jawab adalah ruh dan badan saja, dan badan. Kemudian hadis Ibnu Majah ini dari Abu Hurairah ini derajatnya adalah sahih. Di dalam Al-Mishkat dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dengan nomor 139. Sedangkan hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah, juga disebutkan malakani,
Yang datang itu dua malaikat hitam, aswadan azraqan. Jadi munkar dan nakir menurut hadis Abu Hurairah di dalam Sahih At-Tirmidzi ini munkar dan nakir itu hitam, sedangkan matanya azraqan, berwarna biru. Derajat hadisnya sahih atau hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Jami' As-Shaghir dengan nomor 724. Dan dalam hadis ini malakan disebutnya, dua malaika. Sedangkan dalam hadis sebelumnya Abu Hurairah di Ibnu Majah itu tidak disebutkan satu atau dua, hanya dikatakan fayuqalu, dikatakan kepada seorang yang sedang dalam proses tanya jawab itu. Yang berikutnya mengenai pertanyaan munkar dan nakir juga, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Anas ibn Malik juga dengan derajat hadis yang sahih, dan juga oleh Al-Imam Ahmad dengan nomor 13.447. Di sini atau di hadis inilah kembali disebutkan malakun wahidun, atau satu malaikat saja yang datang. Sehingga kemudian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan berbedanya penyebutan jumlah malaikat yang menanyai pertanyaan kubur itu bergantung juga dengan amalan seseorang. Kalau dia semakin buruk amalannya, sedangkan yang datang dua malaikat yang hitam bermata biru mengerikan ini, maka semakin menambah rasa takutnya. Sedangkan kalau satu berarti karena mungkin orangnya banyak amal salihnya sehingga tidak perlu ditambah rasa takutnya dengan menambah jumlah malaikat yang menanyainya. Kemudian mengenai materi pertanyaannya, dari 4 hadis yang kita bahas, yang paling sering disebut adalah pertanyaan mengenai akidah atau persaksian tentang siapakah nabi ini, siapakah orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi materi pertanyaannya adalah materi tauhid. Fama yas'alu an syai'in ghairaha, dan tidak ada pertanyaan selain pertanyaan ini. Dalam hadis Al-Bara' ibn Azib ditambahkan materi tauhidnya berupa ma dinuka, ya, dini al-Islam, man rabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, dan siapakah laki-laki ini. Jadi pertanyaannya tidak lepas dari seputar masalah keyakinanmu, apa Islam, kemudian siapakah Tuhanmu, dan siapakah laki-laki ini. Kemudian mengenai kenikmatan kubur, di dalam hadis Al-Bara' ibn Azib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Ahmad dengan derajat hadis yang sahih menurut Syekh Al-Albani di dalam Al-Jami' As-Shaghir dengan nomor 1676. Nikmat kubur di situ dijelaskan, di antaranya adalah fa'afrishu minal jannah, ambilkan dan gelarkan untuknya al-firash. Al-firash terjemahannya adalah permadani. Fayajlisu alaihi, agar dia beristirahat dan tidur di situ atau duduk. Sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan. Selain itu, albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari pakaian-pakaian surga. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan satu pintu dari alam kuburnya menuju surga, agar apa? Fayatihi min rauhiha wa tibiha, agar dia mendapatkan kenikmatan makan minumnya dan juga keharuman surga. Jadi nikmat kubur itu satu, diberikan pakaian, diberikan makan dan minum, kemudian segarnya aroma surga, dan dia akan bisa tidur nyaman sampai manusia dibangkitkan. Dan di yufsah lahu mudda basarihi, akan dilapangkan kuburnya sejauh mata dia memandang.
Kalau tadi di hadis yang pertama dipaparkan hanya 40 atau 70 dhira'. Sedangkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib ini jelas dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang dari orang yang dikubur ini. Jadi sekali lagi benar kesimpulan para ulama bahwa luasnya alam kubur bagi seseorang bergantung amalannya. Sebagaimana tadi juga mengenai berapa jumlah malaikat yang menanyainya, maka juga bergantung pada amalannya. Lalu juga yang dibahas oleh para ulama, bagaimana menanyai tiap detik orang yang meninggal. Maksudnya setiap detik banyak orang yang meninggal. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa saking besarnya ini malaikat ini, dia akan bersuara dengan pertanyaan yang sangat bisa didengar oleh seluruh orang yang meninggal. Namun orang-orang yang meninggal merasa bahwa malaikat ini hanya berbicara kepadanya. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan bahwa al-malaikah haula'il malaikah muta'addidah. Malaikat-malaikat ini banyak, berbilang, bukan cuman dua. Jadi munkar dan nakir itu hanya istilah. Sebagaimana raqibun atidun itu bukan nama dua orang malaikat, tapi hanya penyebutan. Dan inilah yang sahih, memang raqib dan atid itu bukan nama, tapi sebuah julukan bagi pencatat al-hasanat was-sayyi'at. Lalu juga disebutkan di kalangan pendapat para ulama, diantaranya adalah bahwa untuk orang yang beriman namanya bukan munkar dan nakir, melainkan mubasyir wa basyir. Namun tidak disebutkan dalil yang sahih mengenai pendapat ini sebagai landasannya. Ada sebuah hadis yang dhaif, bahkan palsu, karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Al-Mawdu'at. Jadi di antara indikasi bahwa hadis itu palsu atau lemah, kalau hadis ini ditempatkan di kitab atau di ensiklopedi, di jami' yang mengumpulkan hadis palsu atau lemah. Nah, hadis berikut ini dikutip oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu, maka dia palsu. Apa bunyinya? Dari Dhamrah ibn Habib, fattanul qabri arba'atun munkarun wa nakirun wa nakur wa sayyiduhum ruman. Para penguji fattan dari kata fitnah, di alam kubur itu ada 4, munkar dan nakir, kemudian nakur, dan yang terakhir bernama ruman sebagai kepalanya, pemimpinnya. Namun sekali lagi hadis ini maudhu', palsu, tidak bisa dijadikan hujjah. Al-Imam Tawus, salah satu mufassir. Tawus artinya burung merak. Enggak tahu caranya gimana, ada seorang imam yang bernama Tawus. Apakah di jazirah Arab itu ada Tawus? Beliau mengatakan bahwasannya orang di alam kubur itu yuftanuna sab'ata ayyam, akan diinterogasi selama 7 hari. Namun tidak disebutkan dalilnya. Oleh karena itu tidak bisa kita jadikan hujjah pendapat ini. Yang berikutnya, seperti yang sudah kita katakan tadi, kita singgung bahwasannya ada ulama yang mengatakan pertanyaan kubur itu hanya untuk orang beriman dan orang munafik. Kenapa orang munafik disetarakan atau disamakan dengan orang mukmin? Karena dia dihukumi secara dohirnya itu beriman, karena dia melafadzkan syahadat. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Beliau mengatakan la yakunu su'alu illa li mu'minin aw munafiqin. Pertanyaan kubur itu tidak berlaku kecuali hanya untuk orang beriman dan juga munafik. Sedangkan Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnul Qayyim berkata, ahadits su'al fiha tasri bi anna al-kafir wal munafiq yus'alan. Al-Imam Ibnul Qayyim dan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan sebaliknya. Hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa orang kafir pun berlaku pada mereka pertanyaan munkar dan nakir.
Kemudian yang berikutnya, su'alul kubur khasun bihadhil ummah. Pertanyaan kubur hanya berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu tidak. Kenapa? Li'annal umama qablaha kanatir rusulu ta'tihim birrisalah fa idza abau kafatir rusulu wa'tazaluhum wa'ujilu bil adab. Karena umat terdahulu itu ketika mereka menolak dakwah para rasul, langsung datang azab. Samud, Ad, ashabul rasi, wa ashabul aika, Fir'aun, semuanya langsung adab. Jadi udah kelar urusannya, nggak pakai ditanya lagi di kubur. Dan memang juga ada hadis-hadis yang dengan terang mengatakan inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya umat ini diuji di kuburnya, maka umat sebelumnya tidak. Atau uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku bahwasannya kalian akan diuji dengan pertanyaan kubur. Kemudian juga Nabi pernah mengatakan fabi tuftanun wa anni tus'alun. Dengan akulah dan mengenai akulah kalian akan diinterogasi. Ya tadi pertanyaannya mengenai siapakah laki-laki ini, kan jelas. Jadi ini menunjukkan bahwa kalian di sini yang dimaksud adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamai munkar dan nakir? Karena li'anna fi su'alihima intiharon. Karena pertanyaan yang mereka ajukan itu ada semacam hardikan, gertakan, maka dinamai munkar dan nakir. Itu namanya intihar. Fa ammal yatima fala taqhar apa wala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kau hardik orang yang meminta-minta. Wa fi khalqihi masu'ubatun wa summiya munkaran wa nakiran li'anna khalqahuma la yushbihu khalqal adamiyyin wala al malaika wala al bahaim wala khalqal hawam. Dan dinamai munkar dan nakir karena fisiknya mereka tidak menyerupai adamiyyin manusia, wala al bahaim apalagi binatang, tidak juga malaikat, tidak juga al hawam binatang-binatang kecil tuh. Al hawam itu yang biasa atau bisa dikatakan serangga. Yang tadi saya sebutkan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan nama dua malaikat ini untuk orang yang beriman itu Mubasyir wa Basyir itu adalah Ibnu Yunus min ashabina asy-Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'i yang menyatakan hal tersebut. Kemudian juga yang kita katakan tadi bahwa bagaimana mungkin malakani, dua malaikat ini menanyai seluruh orang yang mati secara bersamaan. Al-Imamul Qurtubi mengatakan inna idhama jissatihima yaqtadi dzalika fayukhatibanil khalqal katsir fil jumu'ah al-wahidah. Besarnya penciptaan mereka, fisik malaikat-malaikat ini, konsekuensinya adalah mereka mampu untuk mengajak berbicara, interogasi al-khalqal katsir, makhluk-makhluk yang begitu banyak dalam satu Jumat. Namun juga kemudian pendapat yang mengatakan bahwasannya malaikatus su'al jama'atun katsirah. Malaikat yang menanyai orang yang sudah berada di kuburnya adalah jama'at katsirah, satu jamaah yang begitu banyak. Ala kulli hal teman-teman sekalian, berapapun jumlah mereka, bagaimanapun kaifiyah, kronologi pertanyaannya, yang jelas-jelas sahih hadisnya adalah yang perlu kita jaga adalah keyakinan kita tentang Nabi Muhammad SAW dan tentunya sesudah keyakinan kita kepada Allah dan agama kita. Makanya fala tamutunna illa wa antum muslimun.
jaga baik-baik dari syubhat dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang agar kita mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan mengenai proses pertanyaan yang tadi kita katakan dikembalikan sampai separuh badan, atau pertanyaan itu apakah mengenai jasad dan ruh atau ruh saja atau jasad saja, sudah dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan innal ahaditsa musarrihatun bi i'adatir ruh ilal badan inda su'al, lakin hadhihi al-i'adah la tahsul biha al-hayah al-ma'hudah. Dikembalikannya ruh ke badan saat pertanyaan tidak kemudian menjadikan orang ini hidup sebagaimana kehidupan yang kita kenal. Allati taqumu bihar ruh bil badan wa tadbirihi wa yahtaju ma'aha ila ta'am, yang kemudian seperti saat kita hidup butuh makan dan minum. Wa innama yahsulu biha lil badan hayatun ukhra, akan tetapi ini kehidupan yang lain. Yahsulu bihal imtihan, hanya untuk keperluan pertanyaan munkar dan nakir. Kama anna hayatan naim, sebagaimana hidupnya orang yang masih tertidur, mereka kan masih hidup. Wa huwa hayyun ghaira hayatil mustaiqid, tidak sama seperti kehidupan orang yang sedang beraktivitas. Maka apakah lagi kehidupan orang yang sedang ditanyai munkar dan nakir? Maka kehidupannya berbeda dengan kehidupan orang yang masih hidup di dunia dan beraktivitas. Fa innan nauma akhul mauti wa la yanfi 'anil naim itlaqal hayah, fakadzalika hayatul mayyit 'indal i'adah ghairu hayatil hayy wa hiya hayatun la tanfi 'anhu itlaqi ismil maut. Orang yang tertidur tidak bisa dinafikan istilah kehidupan baginya secara mutlak, sebagaimana tidak bisa disematkan baginya secara keseluruhan, secara mutlak kematian. Meskipun tidur adalah saudara daripada kematian, begitu pula orang yang sedang ditanya tidak bisa disematkan padanya kehidupan mutlak, begitu ya. Baik teman-teman sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Taimiyah lah yang kemudian juga menukil pernyataan orang-orang yang mengatakan wasu'alul badani bila ruhin qaulu ta'ifatin minhum Ibnu Zaghuni, yang mengatakan pertanyaan itu berlangsung bagi badan tanpa ruh adalah pernyataan sebagian kelompok seperti Al-Imam Ibnu Zaghuni. Saya juga baru dengar namanya Al-Imam Ibnu Zaghuni dan saya belum sempat mencari siapa beliau. Kemudian dihikayatkan dari Ibnu Jarir, namun diingkari oleh jumhur. Namun sebaliknya ada kelompok yang mengatakan as-su'alu lirruhi bila badan, dikatakan oleh Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, salah satu pemimpin kelompok Al-Zahiri, kelompok yang keyakinannya atau hukum-hukum yang mereka fatwakan itu berdasarkan zahirnya saja dalil kitab maupun sunnah. Beliau mengatakan bahwasanya pertanyaan berlaku hanya untuk ruh tanpa badan. Baik, mungkin ada saran, kritik maupun pertanyaan, monggo diajukan. Ya. Gimana maaf? Orang yang meninggal punya hutang. Nasamatul mu'min mu'allaqatun bidainihi, itu lafaz hadisnya sahih. Nasamah maknanya an-nafsu, jiwa, ruh. An-nafsu itu bermakna ar-ruh, jiwa atau nyawa seorang mukmin dan ruhnya tidak bisa naik sampai ke Allah untuk kemudian dipuji-puji, kemudian baru dikembalikan ke alam kuburnya kalau dia punya hutang. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Jadi itu menurut para ulama maksud daripada mu'allaqah, tergantung. Karena kita tahu bahwa dari hadis-hadis yang kita paparkan mengenai proses kematian hingga di pertanyaan kubur sampai mendapatkan nikmat atau siksa, bahwasannya ruh itu kalau sudah dicabut akan dibawa
ke atas. Kalau beriman itu dari mulai langit pertama sudah dipuji-puji oleh para penghuninya, orang-orang yang baru saja meninggal, dan juga para malaikat penjaga pintu langit pertama, kedua sampai ketujuh itu memujinya. Nah, orang yang punya utang tidak mengalami ini pujian-pujian tadi, tidak dipanggil dengan sebaik-baik namanya, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Lalu bagaimana nasibnya? Karena ini perkara yang tidak dijelaskan secara detailnya, bisa saja pertama, ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang punya niat kuat untuk menutupi hutang namun sampai dia meninggal tidak mampu, maka Allah yang akan melunasinya. Meskipun ada yang menyatakan riwayat ini lemah. Kemudian kalau memang dia nggak punya niat, wallahu taala a'lam, apakah memang dia akan tergantung di situ sampai yauma yub'atsun, sampai manusia dibangkitkan? Maka cukup mengerikan masalah hutang ini. Seharusnya mungkin dia punya amal soleh, cuman gara-gara utang dia nggak dapat nikmat kubur. Nah, maka mulai sekarang kita harus minimal ada kesungguhan dan harus tetap ada untuk melunasi hutang. Gimana? Maaf, gimana? Oh, kalau negara gimana Ustadz? Utangnya 6.000 triliun. Sebelumnya kita jawab dengan jawaban dari netizen. Netizen suka dibilang, "Hei para pengkritik penguasa, terutama mahasiswa, jangan bersembunyi di balik nama institusi. Kalau mau kritik pakai nama pribadi di akun-akun sosmedmu." Dibalik jawab sama netizen mahasiswa, "Hai penguasa, kalau mau hutang pakai nama dewek, jangan pakai nama negara," gitu. Karena nanti urusan hutang itu ya tadi individu. Lalu bagaimana nih? Apakah kita masuk kategori orang yang berhutang karena hutang negara itu ditanggung rakyat? Kalau menurut saya pribadi tidak. Karena dalam proses hutang piutang seperti dalam surat di dalam Al-Qur'an dikatakan fa idza tadayantum faktubu. Kalau hutang piutang itu harus ditulis nama jelasmu, sang penghutang dan yang menghutangi ya. Itu harus detail orangnya, bukan secara implisit atau eksplisit. Bahwasannya utang negara secara tidak langsung kan begitu. Dibayar oleh rakyat melalui pajak, kan itu tidak langsung. Yang dibahas dalam dalil-dalil yang ada, hutang piutang itu individu. Maka mudah-mudahan memang tidak, karena kita tidak pernah ada yang pernah merasa hutang ke Cina, nggak ada kan? Nggak ada. Kita nggak pernah ketemu orangnya. Sedangkan hutang piutang itu harus jelas sampai dalam satu halaman surat, jelas itu. Surat An-Nisa. Sampai satu halaman jelas itu. Sampai dikatakan falyumlil, hendaknya didikte itu, ditulis. Berarti kan harus jelas namanya. Lah, sekarang kita nggak pernah tahu itu saat MOU hutang itu siapa namanya yang ditulis, kan nggak tahu gitu. Bukan nama kita yang jelas. Nah begitu. Jadi menurut saya tidak, kita nggak kena itu insya Allah. Jadi nggak usah khawatir Pak, biarin aja urusan dia itu ntar di akhirat. Yang tanda tangan siapa? Menteri Keuangan apa siapa? Oh iya Presiden. Berarti dia urusannya tuh. 6.000 triliun. Ada lagi? Ya, oh ini baru nanya nih. Tadi apaan berarti itu? Oh, tadi awalnya cuma kelakar. Oh, berarti orang Indonesia tergantung semua. Gara-gara lah, kalau saya kan bilang tadi enggak utang, berarti enggak tergantung. Saya enggak mau soalnya. Dhaif dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua tadi tentang apa? Oh iya. Bagaimana dengan umat sebelumnya? Bagaimana mereka mengenal Nabi Muhammad yang dihadirkan atau yukhayyal? Biasanya dalam masalah ini yukhayyal ilaihim, diwujudkan penampakan Nabi Muhammad, atau wallahu taala alam memang dihadirkan nabinya, wallahu taala alam. Bagaimana umat terdahulu bisa mengenal Nabi Muhammad? Atau sebaliknya, bagaimana umat kita bisa memberikan persaksian pada
nabi-nabi sebelumnya. Kalau persaksian kita untuk menguatkan bahwa para nabi sebelumnya itu sudah menyampaikan dakwah karena keimanan kita. Sedangkan umat sebelumnya bisa meyakini Nabi Muhammad, ya kita tahu bahwa Nabi Muhammad namanya saja sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil, mim ba'di ismuhu Ahmad. Bisa jadi dari situ. Kalau kita katakan bahwa umat terdahulu juga ditanya tanyaan kubur, ya kan? Kalau umat terdahulu ditanya dengan pertanyaan kubur yang diantara pertanyaan tersebut poinnya adalah tentang Nabi Muhammad, maka mereka bisa mengetahuinya dari kitab mereka. Karena nama Nabi Muhammad sudah disebut. Sebagaimana tadi kita katakan, persaksian kita menguatkan bahwa para nabi terdahulu sudah menyampaikan dakwahnya. Saat nanti disidang oleh Allah, apakah engkau telah menyampaikan? Sudah, tapi umatnya kemudian mendustakan. Kemudian dikatakan oleh Allah, siapa yang menjadi saksimu? Nabi Muhammad dan umatnya. Kita menguatkan pernyataan nabi-nabi sebelum kita itu karena kita mengimani para nabi sebelum kita. Jadi dengan keimanan meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Ada lagi? Iya. Di sini sebenarnya dibahas nih. Ada yang mengatakan dengan bahasa Suryaniyah, namun pendapat ini lemah. Bahasa Suryaniyah, yang pendapat itu lemah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, menurut zahirnya hadis itu pakai bahasa Arab. Perkara bisa apa enggak bisa, itu perkara lain karena kita kehidupannya udah beda. Mungkin Allah membisakan kita, nah begitu. Sebagaimana perkara apakah di surga itu bahasanya Arab atau bahasa apa? Nah ini tidak ada dalil yang pasti menyebutkan tentang ini. Maka ijtihad para ulama biasanya hanya berdasarkan zahirnya dalil. Di antaranya tadi pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan zahirnya hadis pakai bahasa Arab. Meskipun ada di kalangan ulama yang mengatakan pakai bahasa masing-masing. Yang Jawa pakai Jawa, yang Padang pakai Padang. Kayaknya repot juga tuh malaikat. Kudu buka kamus dulu kali ya. Makanya perkara detail seperti ini tidak perlu dibahas karena memang Nabi tidak membahas. Ini prinsip dalam membahas perkara gaib. Tidak perlu kita bahas secara detail, mencukupkan diri dengan apa yang sudah dikatakan Nabi. Karena yang penting bagi kita itu amalan kita, bukan perkara bahasa Arabnya. Jadi jangan kemudian, wah saya harus belajar bahasa Arab nih berarti nih, biar bisa jawab pertanyaan kubur. Yang saya rasakan orang kalau belajar bahasa Arab itu kayak belajar tahsin, Pak. Pekan pertama 50 orang. Bulan berikutnya di pekan pertama tinggal 5 orang. Bulan berikutnya tinggal ustadz dewekan. Di lain itu, saya sering sekali nih, sampai kemarin saya dimintai untuk mengajar privat bahasa Arab. Saya bilang saya tidak mau. Kenapa? Orang pengen belajar bahasa Arab pengennya singkat, pengen 3 bulan. 3 bulan, saya aja belajar di pesantren 6 tahun. Dia belajar di Lipia 7 tahun, 13 tahun. Ente pengen 3 bulan, dapat apaan? Nah itu kadang orang zaman sekarang pengennya praktis. Saya pengen jadi imam, pengen jadi khotib. Waduh, ini yang saya sebut khotib prostat. Baru proses menjadi ustadz. Ya, pengennya cepet-cepet, pengen dikarbit, nggak bisa. Para ulama sudah mengatakan, dikatakan ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Maukah engkau aku beritahu tentang 6 hal tentang menuntut ilmu? Di antaranya adalah tuluz zaman, panjangnya waktu. Lah kalau 3 bulan bukan panjangnya waktu, Pak. Imam Nawawi sama Ibnu Taimiyah sampai nggak nikah, itu kan berarti sampai seumur hidup. Lah ini pengen 3 bulan sambil kerja, pengen jadi imam, khotib. Ada yang minta privat, begitu saya cek mulai dari alif bata sa dulu, amburadul. Kemudian dia, saya nggak mau diginiin, nggak mau diperdetail alif batanya.
Saya pengen irama langsung karena saya pengen ngimamin. Waduh, berat ini. Targetnya ketinggian, prosesnya nggak mau dilaksanakan, nggak bisa. Ya sudah, sekarang yang antum fokuskan saja kehidupan antum, itu juga pahala. Malah itu yang nanti membuat antum bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bukan belajar bahasa Arab tapi nggak serius. Kalau pengen belajar bahasa Arab serius kalian. Jangan bulan pertama doang. Ada lagi? Wah, akhirnya nanya deh. Terpaksa kayaknya nih. Iya Bu, silakan. Iya. Baca apa? Baik. Baik. Apakah benar orang yang sudah masuk ke alam kubur bertemu dengan mungkar dan nakir mengalami ketakutan? Iya. Jelas tadi dalam pembahasan kita juga disinggung, mungkin sedang tidak fokus. Dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan derajat hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Mishkat. Di dalam hadis itu lafadznya begini, innal mayyita yasiru ilal qabri fayajlisur rajulus salih fi qabrihi ghair faza'in wala masy'ufin. Kalau orang saleh berada di dalam kuburnya, didudukan, dia enggak merasa takut. Tapi ada rajulus su, orang yang buruk. Di sini disebut rajulus su. Rajulus su itu bisa orang beriman namun sholatnya masih bolong-bolong, masih suka maksiat. Lalu apa yang terjadi pada dia? Wa yujlasur rajulus su'u fi qabrihi fazi'an mar'uban. Nah, jelas. Fazi'an itu shock, terguncang, kaget, takut. Bahkan fazi' itu lebih dari sekedar takut. Apa sih istilahnya? Shock, ya kan? Mar'uban, sampai hampir-hampir pingsan. Lalu jika ditanya bagaimana tips and tricks menghindari ini, beramallah dengan amalan saleh. Nah, tadi di awal disebutkan yang rajulus salih ini ghairu faza'in wala masy'uf. Yang orang soleh kagak pakai takut, tidak pakai shock. Nah, jadi tipsnya cuma sederhana Bu, nggak pakai belajar bahasa Arab, nggak pakai belajar yang sesuatu yang spesial. Ya bisa jadi itu belajar bahasa Arab kalau diniatkan amal soleh, jadi amal soleh. Maksudnya tidak ada yang spesial, trik-triknya nggak ada. Cukup menjadi orang soleh agar kita tidak ketakutan menghadapi mungkar dan nakir. Karena tadi sudah kita bahas, disebut mungkar dan nakir karena wujudnya dalam hadis yang sahih tadi, riwayat Al-Imam Tirmidzi, dia hitam dan juga matanya biru. Dan disebut mungkar dan nakir karena penciptaannya tidak mirip dengan manusia, malaikat juga, bahkan tentunya tidak mirip dengan binatang. Adapun hadis dhaif, hadis Umar bin Khattab mengenai bahwa taringnya sampai ke tanah, kemudian matanya seperti kilat, dan kalau dipukul dengan pukulan itu maka akan menjadi debu. Hadis itu tidak sahih. Yang sahih tadi hanya dijelaskan hitam dan badannya hitam atau fisiknya hitam dan matanya biru. Dan memang itu fungsinya untuk memberikan efek apa istilahnya, shock terapi bagi orang yang buruk amalannya. Tapi kalau orang yang baik amalannya, insya Allah tidak ketakutan. Allahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ada lagi?
Cukup? Mohon maaf bila jawaban saya mungkin kurang. Tira